Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika semester 1, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama PAI. Yang pertama, hakikat manusia atau ma'rifatul insan. Manusia memiliki keunikannya masing-masing. Dengan keunikan pertama, yaitu manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan atau mukarram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surah Al-Isra ayat 70. Salah satu hal yang mengindikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Keunikan kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar atau mukallaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia, sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Berikutnya, keunikan ketiga, yaitu manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan atau mukhayyar. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat, dan bersyukur, atau sebaliknya, kufur, ingkar, dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini, manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapat pahala, balasan kebaikan dan surga. Kebalikannya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapat dosa, balasan keburukan, dan neraka. Di samping beberapa keunikan di atas, kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia ini. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 1-2. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Yang kedua, yaitu ma'rifatullah sebagai landasan ketakwaan umat manusia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seseorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagumnya. Rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepadanya. Ma'rifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Dalam kaitan ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepadanya. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan rohiyah manusia secara keseluruhan.
Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau arif billah adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah, maka kualitas marifat seseorang dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia. Selanjutnya ada makna mengenai pengertian ma'rifatul rasul. Pengertian ma'rifatul rasul yaitu mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, penyampai ajaran dari Allah. Beliau jujur, benar di dalam penyampaian ajarannya, baik dalam masalah ijab, mewajibkan suatu perkara, tahrim, mengharamkan suatu perkara, dan dapat mengabarkan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan yang akan terjadi di masa mendatang di dunia, di alam barzah dan alam akhirat. Ciri-ciri Rasulullah. Yang pertama, memiliki sifat-sifat asasiyah, yaitu sifat yang terdiri dari sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Selanjutnya, memiliki mukjizat. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah ketika membelah bulan. Allah berfirman dalam Quran surah 54 ayat 1-2. Yang ketiga, berita kedatangannya. Yang keempat, berita kenabian. Dan yang kelima, adanya hasil dari dakwah yang dilakukannya. Selanjutnya di sini ada ini terlalu panjang, jadi kita baca yang penting-penting. Selanjutnya ada nama-nama Allah beserta artinya. Berikut seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat wajib ada pada Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak ada pada Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak memiliki oleh Allah SWT. Pembahasan berikut. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Adam, hudud, fana, mumat salatul hawadisi, ihtiyaju liwairihi, dan sebagainya. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak dimiliki oleh Allah. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Adapun sifat-sifatnya itu sidik, yang artinya benar. Lawan dari sifat ini adalah kizib, yang artinya bohong. Rasul Allah tidak mungkin bohong. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah, yang artinya cerdas. Lawan dari sifat ini adalah baladah, yang artinya bodoh. Rasul Allah tidak mungkin orang yang bodoh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.